Yang kelima, memohonkan ampun kepada orang-orang Islam yang lalu dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kamu selalu berdoa, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Bukan 50, 30 atau 100, 27 kali. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Yang selalu mendoakan orang mukmin, muslim laki-laki dan perempuan, dosanya diampunkan sesuai dengan jumlah 27 kali, 27 tahun setiap 27 kali. Kalau dibaca 10 kali berarti 270 tahun, umurmu udah 80. Gitu. Maka saya Abu Ali bin Muhammad bin Husain al-Hafsi yang meneruskan tadi tentang keutamaan orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Wa dzikru lazimuhu wa wajibuhu ala mari zaman mal huduril ajma' wa wal bidah likulli qalbin muqtadin wa wad dawa likulli qalbin muja. Ini dalam qasidah. Artinya berzikirlah selalu secara rutin tetap dan teratas sepanjang masa dengan menghadirkan hati dan perhatian yang fokus terpusat. Banyak orang zikir tapi hatinya kemana-mana. Itu bukan orang zikir. Harus fokus, bukan tegang. Orang zikir ada yang tegang, ada yang kalau tegang putus, masuk rumah sakit. Kalau dia fokus, sejuk, dingin. Karena sifat zikir adalah makanan, fawwal bidai likulli qalbin muqtadir. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang memperoleh petunjuk dan obat bagi setiap hati yang menderita. Hati yang sakit itu banyak zikir, banyak obat, dicabut penderitaannya itu. Kemudian syair seorang ahli hikmah atau orang sufi mengatakan, ini syair, man kana ya'lamu annal mauta mudrikuh wal qabra maskanuhu wal ba'sa makhrajuh wa annahu baina jannati satabhaju yaumal qiyamati aw nar satandaju fa kullu syai'in siwa al-taqwa bi sam'un wa ma'aqama alaihi min asma'juh taralladhi attakhadha dunya lahu watonan lam yadri anal mana ya sawfa taj'aju. Artinya, barang siapa yang menyadari kematian itu akan menjemputnya, sekali lagi, barang siapa yang menyadari kematian itu akan menjemputnya, dan kuburan itu adalah tempat tinggalnya, dan hari kebangkitan itu adalah jalan keluarnya.
Wa anna bainal jannati satabhajuh yaumil qiyamati aunar satandajuh, dan antara surga dan sekitarnya akan dapat menggembirakannya pada hari kiamat, dan api neraka akan membakarnya. Sia-sialah segala apa-apa selain ketakwaan diri kepadanya Allah. Dan kemudian apa-apa yang berada di atasnya lebih lagi sia-sianya. Engkau akan melihat dunia sebagai tanah airnya. Sekali-kali ia tidak mengetahui bahwa kematian akan datang kepadanya, dan dia akan terkejut karena tidak siap menerimanya. Maka dibuatkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207. Wa qaulu ta'ala fi kitabil karim afara'aita in mata'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma agna anhum ma kanu yumatta'un. Sadaqallahul azim. Bagaimana pendapatmu jika diberikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya mereka tidak berguna apa-apa yang mereka yang selalu menikmati. Tiba-tiba kaget. Jadi ajak itu datang nggak siap. Kalau janjian gitu kamu bisa ngerti, ada janjian. Ada nikmat bertahun-tahun, dikasih 3 bulan kamu kelaparan tuh lupa 10 tahun. Gitu. 3 hari kamu susah itu lupa 10 tahun nikmatmu. Kullu man alaiha fa'anun wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa, dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Al-ayat. Maka berpeganglah orang-orang yang tasawuf, yang ahli ma'rifat, pasti pegangannya sabda Nabi yang berbunyi man arafa nafsahu arafahu arafa rabbahu. Artinya barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan dapat mengenal Allah. Ini bagaimana orang dirinya saja nggak kenal Allah. Makanya banyak orang dikatakan ini orang nggak tahu diri, gitu. Ngerti nggak tahu diri? Berarti nggak kenal diri. Apalagi kenal Allah, dirinya saja nggak kenal. Dan banyak orang mengatakan ini orang nggak kenal diri. Kalau bahasanya nggak pernah bersyukur, gitu. Orang nggak bersyukur itu nggak kenal diri. Maka Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata,
Sesungguhnya ada satu kelompok yang melakukan rajin ibadah haji, umrah, berjuang, sholat, puasa, dan amalan-amalan yang lain. Kelak pada hari kiamat mereka tiada memperoleh pemberiannya, melainkan atas kadar dipertimbangkan, kadar yang dipertimbangkan dengan nilai akhlak budi pekerti. Berarti akhlak ini nomor satu. Hajinya, wiridnya, fikirnya, akhlak gak ada. Balas, bukan balas, balas, habis. Hajinya, umrohnya, sedekahnya, ya, akhlak gak punya. Na'udzubillah. Ini Muawiyah bin Qurrah. Bahkan Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhu, orang yang disebut murah hati, orang yang mengeluarkan hartanya tanpa diminta. Kalau diminta bukan murah. Sekali lagi, orang yang disebut murah hati, orang yang mengeluarkan hartanya tanpa diminta. Kalau diminta baru diberi, tidak bisa disebut murah hati. Niat dan taat kepada Allah sifatnya tanpa tekanan, tanpa paksaan. Dan berharap ucapan syukur terima kasih. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali karena Jahai, harus ngerti kata-kata itu. Orang al-karom, al-mukarrom, karom, bukan haram, karom. Itu artinya orang karim, pemurah. Itu orang karim, pemurah. Kemudian dia memiliki lagi sifat sosial yang tinggi kepada manusia, disebut muru'ah. Muru'ah, beri kemanusiaan yang tinggi. Kemudian najdah, pertolongan atau bantuan. Kalau ziyadah itu tambahan. Orang yang karim, orang yang karam, memberi tanpa diminta, muru'ah, ramah tamah kepada sosial masyarakat, kepada tamu-tamunya. Muru'ah. Najdah, selalu membela, selalu memberi bantuan, baik pada tetangganya, sahabatnya, temannya, keluarganya, ya, itu namanya najdah. Letaknya tadi harus hatinya miliki murah, murah hati, murah senyum, murah harta, murah rezeki. Orang murah itu dapat murah semua.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaja'a ila Allah kulli mu'natin wa man laja'a ila dunya wa kallahu Allah ilaiha wa man ta'awwal amran bi ma'siyatillah kana aq'adun lahu mimma raja wa qraba mimma taqaqa wa man talaba maka minan nas bi ma'asillah ada hamidukum min zaman wa man ardan nas bi sakhatillah wa kallahu Allah ilaihim wa man ardallah bi sakhatin nas tafallahu syarhu wa man hasanan fiya bainahu wa bainallah tafahu Allah wa bainahu wa bainan nas wa man aslaha sariratahu aslaha Allah ala niyatahu wa man amila li akhiratihi tafahu Allah amra dunyahu. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu paman Nabi Muhammad SAW, berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berlindung kepada Allah, sekali lagi, berlindung kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi atas segala kebutuhannya. Ini masih berlindung loh, belum minta pertolongan ya. Hanya berlindung kepada Allah, Allah sudah mencukupi atas segala kebutuhannya. Satu. Dan barang siapa yang berlindung, menggantungkan diri kepada dunia, menggantungkan diri kepada dunia, niscaya Allah akan menyerahkan dia kepada dunia. Dibuat pusing mikir dunia, dipermainkan dunia, dia menggantungkan dunia, dihabiskan waktu oleh dunia, diceraikan kamu dengan dunia, dan Allah tidak ikut campur. Dan barang siapa yang berusaha untuk suatu keinginan dengan diiringi, menginginkan satu diiringi berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ibadahnya akan bertambah jauh dari apa yang diharapkan. Diiringi maksiat, jadi ibadahnya tambah jauh. Dan apa-apa yang diharapkan tidak pernah terwujud. Dan lebih dekat kepada Allah yang ditakutinya. Dan barang siapa mencari pujian manusia, dan barang siapa mencari pujian manusia, diri dengan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan berbalik para memujinya menjadi para pemaki pencelanya, musuh dalam selimut. Ingat. Paham? Kamu senang pujian itu, padahal muji kamu itu penjilat. Paham? Tidak ada orang yang muji lebih-lebih kecuali berbalik, kamu akan jadi musuh. Barang siapa yang berhubungan antara dirinya dengan Allah baik, niscaya akan mencukupinya terhadap apa-apa yang ada di antaranya
dan apa-apa yang dimiliki para manusia. Dan barang siapa yang beramal demi untuk mendapatkan akhiratnya, niscaya Allah akan mencukupi pada urusan dunianya. Menjadi masalahnya apa benar akhirat? Tapi saya paham, saya cari akhirat itu paham. Ternyata itu waktu di sini. Wakala Nabi SAW, maksaru ma yaliju binas fil jannah, wala taqwallah wa husnul khuluq, wa maksara ma yaliju binas fil nas, qal ajwafani al-famu wal farju wa su'ul khuluq. Ya, amal apakah yang lebih banyak memasukkan orang itu ke dalam surga? Jawab Nabi SAW, pertama takwa kepada Allah yang sudah diungkap takwa. Dan yang kedua, husnul khuluq, baik akhlaknya, ilmunya sedikit baik akhlak, budi pekertinya. Lalu ditanya, dan amal apakah yang kebanyakan manusia itu memasukkan ke dalam neraka? Jawab Nabi SAW, yaitu kedua lubang mulutnya dan kemaluannya dan buruk kusuk akhlaknya, tidak mempunyai sopan santun budi pekerti. Aliran ngomongnya nggak bisa direm, ngomongnya nggak karu-karuan. Nabi Hurairah qala Nabi SAW, karamul mar'i dinuhu wa muru'atuhu aqluhu wa kasabu khuluquh. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kemuliaan seseorang itu terletak daripada agamanya. Apa agamanya? Akalnya. Dan kemanusiaannya itu tergantung daripada akalnya. Dan kebangsawanannya, dia mendapatkan kedudukan tinggi dari kebangsawanannya dari akhlaknya. Begitu. Ibn Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnal khuluq yujibul khotoya kama tujibu syamsul jadida wa inna khuluqa syai'a yufsidul amal kama yufsidul qalb al-asad. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, baik budi akhlak itu dapat mencairkan dosa. Beristighfar. Akhlak yang baik dapat mencairkan dosa. Sebagai matahari mencairkan lemak. Sedangkan akhlak yang buruk dapat merusak amal perbuatan, sebagaimana cuka merusak madu. Rusak amalnya. Orang gak simpatik sama sekali karena sudah madunya jadi cuka. Berkata Al-Imam Al-Syair Al-Naqib Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi,
dalam kitab Sintuburornya bahwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah al-faridu bi khalqi wa khuluqi bi asrafil khususiyah wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa matalaqan an jaimil wujud sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Labsi dalam kitab Sintuburornya bahwa Nabi beliau itu adalah pusat segala perpaduan bagi segala sifat kesempurnaan dan tiada bandingannya baik dalam perbuatan fisiknya maupun perilakunya. Karena mendapatkan pilihan kekhususan yang sangat termulia, maka tiada satupun perangai manusia terpuji, melainkan semua pasti bersumber dari sifat di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu insan pilihan terbaik di antara mereka yang semua yang ada zairul wujud. Kebaikan apa yang ada semua sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus mengerti kata istilah. Menurut Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, sakha itu pemurah. Akhlak Allah itu 300 akhlak, termasuk bijaksana, adil dengan segala. Tapi yang paling dicintai Allah sifatnya adalah sakha, pemurah, murah senyum, murah harta, murah ilmu, murah amal. Kemudian yang kedua, hazm. Hazm ini sifatnya bijaksana dan awur-awuran, ya, bijaksana. Yang paling dibenci oleh Allah Rasul israf, boros, israf. Kalau asraf minum, israf boros. Maka yang boros itu apa? Berambisi, ya, dengan segala apa yang diberikan, tapi ada maunya. Itu golongan israf. Agar diakui, itu namanya israf. Bahkan Nabi Muhammad SAW, as-sahih qaribun minallah qaribun minan nas, qaribun minal jannah ba'idun minan nar, wa innal bakhil ba'idun minallah ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Nabi SAW bersabda, orang pemurah itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari api neraka. Wa innal bakhil, sedangkan orang yang bakhil, kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat api neraka. Gampang sudah pikir itu memang gitu aja kok. Dipikir kalau habis duitnya gak diganti gitu. Uangmu itu kalau gak percaya, habiskan hari ini bisa ada gantinya. Habiskan. Kemudian sesungguhnya aku diutus terutama untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi SAW, aksaru ma yudkhilun nas al-jannah bittaqwa wa husnul khuluq. Manusia yang paling banyak dimasukkan dalam surga ialah orang yang takwa, yang memiliki akhlak yang baik. Bukan amal yang banyak, bukan, takwa dan akhlak yang baik.
Akmalul mu'minin imanan asanuhum khuluqa. Yang paling sempurna keimanan seseorang mukmin ialah yang paling baik akhlaknya. Sempurna yang itu akhlak yang baik. Innal abda la yudrak bi husnil khuluq darajatus sha'imil qa'im. Dengan akhlak yang baik seorang hamba kepada Allah pasti akan mencapai derajat melebihi orang yang berpuasa dan sholat malam. Akhlak baik saja melebihi menandingi orang puasa sama sholat malam. Siapa yang dibenci sama Allah? Orang yang pendendam. Siapa yang pendendam? Orang yang sombong. Siapa kalau sombong? Yang tidak pernah memaafkan orang lain. Itu orang sombong. Pasti orang sombong tadi masuk neraka. Enggak ada obatnya. Kamu tidak memaafkan seseorang, berarti kamu termasuk golongan sombong. Bukan orang sombong yang duduk di atas pesawat itu, bukan yang angkat pinggang di atas mobil yang mewah. Itu bukan sombong. Siapakah yang paling sombong? Yang tidak mau memaafkan orang lain, dan dia tetap menyimpan terus kebencian-kebencian sekecil apapun di dalam hatinya. Itu termasuk orang yang sombong. Bukan yang kamu naik mobil mewah terus kamu buka kapnya di atas kamu teriak. Itu sombong yang kelihatan dunia. Yang paling susah memaafkan sebelum dia minta maaf. Maka semua orang-orang yang takwa itu tidak pernah membenci, mendendam, membalas, menjauh, tidak, tapi menghindar. Ini bahaya kalau mendekatin orang. Menghindar, menjauh. Jangan marah tapi menjauh. Satu, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak bagaimana cara menuntut ilmu. Yang ketiga, akhlak dalam kehidupan. Akhlak memandang, akhlak mendengar, akhlak melangkah, akhlak memutuskan, akhlak dalam kerja, akhlak dalam usaha, akhlak terhadap sosial manusia, masyarakat, akhlak dalam sedekah. Ini ada akhlaknya semua, ada aturan semua. Nanti kita bahas bab akhlak kepada yang bab lainnya. Untuk itu kita masih menunggu tanya jawab. Cukup malam ini 1 jam sudah selesai. Maka kami berikan kesempatan untuk yang membawa kitab, untuk yang bertanya, agar tidak menyesal jauh-jauh datang bawa kitab tidak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.